Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi S1 Kebidanan kelas G5 semester 5 Universitas Trada Indonesia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kuliah asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Ibu Bd Devi Putri Nursanti, Sarjana Sains Terapan, Sarjana Kebidanan, Magister Kesehatan. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas yang berjudul asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan fisik. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Eka Widya Cantika AMD Kep dengan NIM 24152015111188. Kemudian yang kedua ada Eka Puji Astuti dengan NIM 241520151187. Kemudian berikutnya ada Elizabeth Elda Pakabu AMD Kep dengan NIM 24152015111501. Kemudian selanjutnya ada Elizabeth Hagong AMD Kep dengan NIM 24152015111191. Selanjutnya ada Alpina Damayanti AMD Kep dengan NIM 24152015111131. Dan yang terakhir ada Rita Hardianti AMD Kep dengan NIM 241520151119. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi sebagai berikut. 1. Latar belakang. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Hak yang dimiliki setiap manusia adalah sama. Hak asasi ini dimiliki setiap manusia tanpa melihat perbedaan apapun, baik itu agama, suku bangsa, ras, jenis kelamin, warna kulit, maupun bentuk fisik. Hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun dan mempunyai tujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Menurut William Budiarjo tahun 1996, Dasar-dasar Ilmu Politik Jakarta, Gramedia Pustaka Utama halaman 120, menciptakan manusia. Tuhan itu menciptakan manusia berbeda-beda. Tidak semua individu terlahir dengan sempurna. Beberapa di antaranya mengalami keterbatasan dan ketidaksempurnaan atau cacat baik fisik maupun mental. Dengan kondisi seperti ini, kaum penyandang cacat sering mengalami masalah diskriminasi dan ketidaksempurnaan hidup dalam bermasyarakat, dalam lingkungan negara maupun internasional. Kaum penyandang cacat adalah manusia dengan kemampuan yang berbeda dengan ketidaksempurnaan fisik. Dalam masyarakat internasional disebut sebagai difabel atau different ability people. Ada banyak sekali kaum difabel di seluruh dunia. Menurut data WHO, dari total penduduk dunia, sebanyak 15% diantaranya adalah kaum difabel. Manusia lainnya sama dengan manusia yang tidak memiliki ketidaksempurnaan fisik. Kaum difabel juga membutuhkan orang lain, bahkan mereka membutuhkan perhatian yang lebih. Namun tidak sedikit masyarakat yang mengabaikan kaum difabel tersebut. Mereka lupa bahwa kaum difabel sama dengan manusia normal lainnya yang juga mempunyai hak yang sama sebagai manusia. Dalam masyarakat, kaum penyandang cacat baik fisik maupun mental dianggap aib, memalukan, serta tidak beruntung. Secara sosial, kaum penyandang cacat mendapat perlakuan tidak adil atau diskriminatif, tersegrasi secara sosial, politik, pendidikan, karir, dan lain-lain dalam masyarakat.
Mereka juga layak mendapatkan dukungan untuk memperoleh pelayanan yang sesuai dengan hak-hak yang mereka butuhkan, seperti SLB atau sekolah luar biasa, sekolah reguler, pendidikan keterampilan bagi penyandang cacat, sarana dan prasarana untuk difabel dalam ruang publik, dan berbagai pelayanan kesehatan. Jadi itu yang melatar belakangi dari makalah kita. Kemudian tujuan makalah ini dibuat untuk meningkatkan pengetahuan penulis maupun teman-teman tentang asuhan kebidanan pada perempuan dan anak kelompok rentan dengan kebutuhan khusus pada permasalahan fisik. Bab 2, pembahasan. Kelompok rentan. Kelompok rentan adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menikmati kehidupan yang layak. Faktor aksesibilitas terhadap sumber-sumber pemenuhan kesejahteraan sosial merupakan salah satu hal baik sebagai penyebab juga menjadi akibat. Pengertian rentan sebagaimana dijelaskan yaitu mudah terkena penyakit dan peka, mudah merasa. Kelompok yang lemah ini lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri sehingga memerlukan bantuan dari orang lain. Pembahasan dalam penjelasan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah yang pertama difabel atau penyandang cacat, kemudian yang kedua adalah perempuan, yang ketiga adalah anak-anak, yang keempat kaum miskin, dan yang terakhir adalah lansia. Bagian B, kebutuhan khusus pada permasalahan fisik. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus dijelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Anak-anak ini di dalam perkembangannya mengalami hambatan, sehingga tidak sama dengan perkembangan anak sebayanya. Hal ini menyebabkan anak berkebutuhan khusus membutuhkan suatu penanganan yang khusus. Anak yang mempunyai keterbatasan fisik belum tentu mempunyai keterbatasan intelektual, emosi, dan sosial. Namun, apabila seorang anak mempunyai keterbatasan intelektual, emosi, dan sosial, biasanya mempunyai keterbatasan fisik. Tidak mudah untuk mengetahui bahwa seorang anak dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus sehingga diperlukan derajat dan frekuensi penyimpangan dari suatu norma. Seorang anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang berbeda dari norma sedemikian signifikan dan sedemikian sering sehingga merusak keberhasilan mereka dalam aktivitas sosial, pribadi, atau pendidikan. Kategori anak berkebutuhan khusus dapat dideskripsikan oleh profesional sebagai tidak mampunya, disabel, mempunyai kesulitan, impaired, terganggu, disorder, cacat, handicap, atau berkelainan eksepsional. Menurut Herring 1982, seorang yang tidak mampu atau disabel adalah seorang yang mempunyai keterbatasan karena adanya kekurangan fisik yang akan mengganggu masalah belajar atau penyesuaian sosial, misalkannya dalam penglihatan, pendengaran, atau cacat fisik. Misalkannya masalah kesehatan, epilepsi, diabetes mellitus, hemofilia, kelainan jantung, kanker. Seorang yang mempunyai kesulitan dalam fisiknya juga akan mempunyai masalah yang sama dengan orang yang tidak mampu. Seorang yang terganggu dalam hal belajar sehingga dapat disebut mempunyai gangguan belajar atau terganggunya perilakunya dapat disebut mempunyai emosi. Hal ini biasanya dialami pada anak autisme, retardasi mental, Down syndrome, gangguan belajar, diskalkulia, disgrafia, inatensi, ADD, ADH, PDD, dan gangguan komunikasi. Berikut penjelasan khusus dari jenis-jenis kebutuhan anak kebutuhan khusus. Yang pertama, anak disabilitas penglihatan, yaitu anak yang mengalami gangguan penglihatan berupa kebutaan
menyeluruh atau total atau sebagian, low vision. Yang kedua, anak disabilitas pendengaran adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian ataupun menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan berbahasa atau berbicara. Yang ketiga, anak disabilitas intelektual adalah anak yang memiliki intelijensi yang signifikan berada di bawah rata-rata anak sebayanya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masalah perkembangan. Yang keempat, anak disabilitas fisik adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkapnya anggota badan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh dan anggota geraknya. Anak disabilitas sosial adalah anak yang memiliki masalah atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial serta berperilaku menyimpang. Dan yang keenam, anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas GPPH adalah Attention Deficit and Hyperactive Disorder atau ADHD adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang ditandai dengan sekumpulnya masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi atau perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir dan mengendalikan emosi. Yang ketujuh, anak dengan gangguan spektrum autisme atau Autism Spectrum Disorder atau ASD adalah anak yang mengalami gangguan dalam 3 area dengan tingkatan yang berbeda-beda, yaitu kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotip. Yang kedelapan, anak dengan gangguan ganda adalah anak yang memiliki 2 atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendampingan, layanan, pendidikan khusus, dan alat belajar yang khusus. Yang kesembilan, anak lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata, tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka membutuhkan waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. Yang ke-10, anak dengan kesulitan belajar khusus atau specific learning disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Yang ke-11, anak dengan gangguan kemampuan komunikasi adalah anak yang mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa, bicara, suara, irama, dan kelancaran dari usia rata-rata yang disebabkan oleh faktor fisik, psikologis, dan lingkungan, baik reseptif maupun ekspresif. Yang ke-12, anak dengan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa adalah anak yang memiliki skor intelijensi yang tinggi, gifted, atau mereka yang unggul dalam bidang tertentu. Masalah disabilitas. Pengertian disabilitas. Disabilitas atau cacat secara sosial didefinisikan sebagai kondisi yang sangat bervariasi dan kompleks dengan berbagai implikasi bagi identitas sosial dan perilaku. Sebutan yang digunakan untuk menyebut kaum disabilitas ini dalam masyarakat internasional adalah difabel atau different ability people. Terminologi difabel dianggap lebih sesuai dengan menggambarkan perbedaan kemampuan fisik kaum penyandang cacat. Cara pandang masyarakat yang cenderung mendiskriminasi penyandang cacat sebagaimana tersebut di atas berimplikasi besar terhadap kesulitan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak
untuk keberlangsungan hidup mereka. Di Indonesia, istilah-istilah tersebut di atas dapat diwakili dengan istilah anak cacat. Sedangkan dalam dunia pendidikan lebih dikenal dengan istilah anak luar biasa untuk menunjuk individu yang memiliki kelainan pada fisik, emosi, sosial, dan intelektual yang memerlukan layanan pendidikan secara khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Anak-anak ini dalam perkembangannya mengalami hambatan sehingga tidak sama dengan perkembangan anak seusianya. Yang B, bagian masalah disabilitas. Menurut Halan pada tahun 2009, menjelaskan semua disabilitas adalah inabilitas atau ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu. Tetapi tidak semua inabilitas atau ketidakmampuan tersebut termasuk disabilitas. Sebagai contoh, sebagian besar anak usia 6 bulan tidak dapat berjalan atau berbicara, tetapi hal ini bukan disabilitas melainkan inabilitas atau ketidakmampuan. Usia yang belum sesuai dengan tahap perkembangan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, penyandang disabilitas dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah cacat fisik. Yang A, menurut sebab cacat adalah cacat sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, kemudian disebabkan oleh kecelakaan, dan disebabkan oleh perang. Yang B, menurut jenis cacatnya adalah putus atau amputasi, tungkai dan lengan, cacat tulang, sendi dan otot pada tungkai dan lengan, cacat tulang punggung, cerebral palsy, cacat lain yang termasuk cacat tubuh ortopedi, paraplegia. Yang kedua, cacat mental. Kemudian yang ketiga adalah cacat ganda atau cacat fisik dan mental, atau disabilitas mental, disabilitas fisik tunaganda, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan tunaganda. Yang C, kebutuhan khusus yang dapat kita berikan pada permasalahan fisik dengan disabilitas ini antara lain: 1. Berikan kemudahan bagi mereka untuk dapat bergerak dengan menggunakan peralatan yang berat dan stabil agar tidak mudah terguling. Hindari penggunaan karpet atau alat lainnya yang dapat menyebabkan anak tersandung. Atur peralatan di tempat yang luas agar anak dapat bergerak lebih bebas. Sediakan tempat yang aman untuk pejalan kaki, kursi roda, atau tongkat agar anak-anak lain tidak tersandung. Yang kedua, perkenalkan kegiatan belajar. Sediakan alat yang dapat mendukung motoriknya, seperti menggenggam, memegang, memberi, dan melepaskan. Pastikan juga objek yang disediakan sesuai dengan usia anak. Yang ketiga, ajari teman sebaya untuk membantu aktivitas penyandang disabilitas fisik. Teman bermain biasanya ingin membantu anak penyandang disabilitas fisik, tetapi kadang caranya yang kurang tepat. Oleh karena itu, ajari teman-teman kecil cara menawarkan bantuan dengan penuh rasa hormat. Kemudian yang D adalah kelainan genetik. Kelainan genetik adalah suatu kondisi di mana terjadi perubahan sifat dan komponen di dalam gen sehingga menimbulkan penyakit. Kondisi ini dapat disebabkan oleh mutasi baru pada DNA atau kelainan pada gen yang diwarisi orang tua. Kelainan genetik dapat menimbulkan beragam kondisi, mulai dari cacat atau kelainan fisik dan mental, hingga penyakit tertentu seperti kanker. Jenis kelainan genetik yang pertama itu adalah buta warna, terbagi menjadi 2, ada yang sebagian dan total. Yang kedua, penyakit sel sabit. Yang ketiga, hemofilia. Yang keempat, sindrom Klinefelter.
Yang kelima, sindrom Down atau yang kita kenal dengan Down syndrome. Baik, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kebutuhan khusus yang bisa kita berikan pada permasalahan fisik, kelainan genetik antara lain. Yang pertama, membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk diperiksa oleh tenaga medis secara rutin. Karena jika tidak, maka tubuh anak bisa bertambah ke catatannya, baik bengkak, mengecil, atau kaku. Yang kedua, menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari tenaga medis dengan mengikuti petunjuk dan saran yang diberikan. Yang ketiga, memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Saat ini, banyak anak tunadaksa yang dapat berprestasi dan berhasil seperti anak-anak seusianya. Yang keempat, memerlukan latihan rutin dan menggunakan alat bantu untuk mencegah bertambahnya kecacatan serta memudahkan melakukan kegiatan sehari-hari. Bagian D, perbedaan ras. Ras menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Ras juga dapat diidentifikasi sebagai rumpun bangsa yang mencakup individu yang memiliki ciri-ciri fisik biologis tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Ensiklopedia Britannica, ras dibagi menjadi kelompok-kelompok berbeda berdasarkan perbedaan fisik dan perilaku yang diwariskan. Ciri-ciri fisik seperti tekstur rambut atau warna kulit biasanya menjadi faktor penentu dalam pembagian ras. Untuk menciptakan suasana tolong-menolong dalam pendidikan, kita dapat menerapkan nilai-nilai sili asa, sili asi, dan sili asu. Saling mencerdaskan, saling mencintai, dan saling tenggang rasa. Berikut beberapa cara untuk mendukung permasalahan ras pada anak dengan kebutuhan khusus. Pertama, ajak anak berpikir kritis dan terbuka serta mengenalkan mereka pada keberagaman yang ada di lingkungan sekitar sebagai anugerah dari Tuhan. Yang kedua, ajak anak untuk bersosialisasi tanpa membedakan agama, suku, atau ras. Beri kebebasan kepada mereka untuk berteman dengan siapa saja. 3. Bangun rasa percaya diri anak dengan melatih mereka untuk mencintai diri sendiri dan menonjolkan kelebihan yang mereka miliki. 4. Bacakan cerita yang menggambarkan perbedaan dan keragaman. 5. Ajak anak untuk berkunjung ke tempat-tempat yang memperlihatkan keberagaman, seperti taman mini, museum, mall, atau pertokoan, dan kenalkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat. 6. Jadilah contoh teladan dengan sikap-sikap positif karena anak belajar cepat dari perilaku orang tuanya. Yang ketujuh, tanamkan karakter kebangsaan dengan mengajak anak mengikuti kegiatan yang mendukung tumbuhnya rasa nasionalisme dan semangat kebangsaan. Usia anak kurang dari 21 tahun. Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak menuju masa dewasa. Pada masa ini, individu mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis. Perubahan yang tampak jelas adalah perubahan fisik, di mana tubuh berkembang pesat sehingga mencapai bentuk tubuh orang dewasa, yang disertai pula dengan berkembangnya kapasitas reproduktif. Selain itu, remaja juga berubah secara kognitif dan mulai mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa. Pada periode ini pula, remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa, menurut Clark Stewart dan Friedman, 1987. Secara umum, masa remaja dibagi menjadi 3 bagian, yaitu masa remaja awal, usia 12-15 tahun, kemudian masa remaja pertengahan, usia 15-18 tahun, dan masa remaja akhir, usia 19-21 tahun. Kebutuhan yang dapat kita berikan pada anak berkebutuhan khusus dengan permasalahan fisik pada usia kurang dari 21 tahun, yaitu jadilah pendengar yang baik, hormati privasi anak, sepakati aturan-aturan penting, berikan motivasi untuk cita-citanya, berikan informasi dalam bergaul, dan sampaikan cara mengelola stres. Kemudian kesimpulannya, masalah anak berkebutuhan khusus merupakan masalah yang cukup kompleks secara kuantitas dan kualitas.
Mengingat berbagai jenis anak berkebutuhan khusus mempunyai permasalahan yang berbeda-beda, maka dibutuhkan penanganan secara khusus. Jika anak berkebutuhan khusus mendapat pelayanan yang tepat, khususnya keterampilan hidup, sesuai minat dan potensinya, maka anak akan lebih mandiri. Namun, jika tidak ditangani secara tepat, maka perkembangan kemampuan anak mengalami hambatan dan menjadi beban orang tua, keluarga, maupun masyarakat dan negara. Khusus pada umumnya, masih kurang mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk memberikan persamaan hak dan kesempatan bagi anaknya tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan orang tua dan keluarga tentang bagaimana merawat, mendidik, dan mengasuh serta memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. Orang tua atau keluarga merupakan faktor penting dalam memfasilitasi tumbuh kembang dan melindungi anak berkebutuhan khusus. Sebelum presentasi diakhiri, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman. Semoga materi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Siang-siang bikin agar-agar, bikinnya cakep. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.